selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Baik, di sini saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jenti Miralda Guru Pasaribu dari kelas A Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang teks ulasan. Sebagaimana materi ini merupakan sebagai bentuk ujian tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Salma Nail Lovaria, SPD MPD. Nah, langsung saja saya ingin menjelaskannya. Sebelum itu, kira-kira apa sih itu teks ulasan? Pengertian dari teks ulasan adalah suatu tulisan yang isinya untuk menimbang atau menilai karya yang dihasilkan oleh orang lain. Ulasan juga sering diistilahkan dengan timbangan, resensi, dan review. Sebenarnya, ulasan tidak hanya dilakukan terhadap buku, tetapi juga pada karya-karya lain, berupa karya seni, karya sastra, dan lain-lain. Orang yang mengulas sebuah karya disebut pengulas. Pengulas akan mengulas sebuah karya yang sesuai dengan bidang keilmuan atau keahlian. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak boleh sembarangan orang dalam mengulas sebuah karya. Lain dari penjelasan pengertian tentang teks ulasan buku, di sini saya juga akan menjelaskan tentang struktur teks ulasan buku. Nah, di sini ada beberapa dari struktur teks ulasan. Yang pertama ada identitas, yang kedua orientasi, yang ketiga tafsiran ini, yang keempat evaluasi, yang kelima dan rangkuman. Tak hanya itu, saya juga akan menjelaskan dari penjelasan struktur teks ulasan. Yang tadi pertama ada identitas. Identitas pada teks ulasan sifatnya opsional. Opsional maksudnya adalah boleh ada ataupun tidak ada dalam sebuah teks ulasan. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi merupakan pengenalan terhadap keseluruhan teks ulasan. Ini merupakan contoh tahapan orientasi pada buku teks ulasan. Buku ini yang ditulis oleh Siti Nasya, seorang mantan wartawan Jawa Pos yang mengupas sisi lain dari Dahlan Iskan. Yang ketiga adalah tafsiran. Pada bagian tafsiran memaparkan penceritaan ulang tentang hal yang dilakukan oleh penulis saat menulis buku dan gagasan buku yang merupakan ulasan dari pengulas buku. Sebagai contoh, bagian tafsiran dari teks ulasan masih sama dengan buku yang sama. Buku ini berisikan gambaran pengalaman penulisan mengenai sosok Dahlan Iskan saat menjadi bawahan di Jawa Pos. Yang keempat adalah evaluasi. Tahapan evaluasi untuk memaparkan penilaian pengulasan terhadap karya yang diulas. Sebagai contoh dari tahapan evaluasi adalah dari perilaku Dahlan Iskan yang tertuang di buku ini menjadi teladan langsung bagi orang-orang yang berada dalam bimbingan beliau. Yang terakhir adalah rangkuman. Pada bagian rangkuman, penulis merumuskan simpulan yang ditujukan kepada pembaca terhadap karya atau benda yang telah diulas. Selanjutnya adalah cara merekonstruksi teks buku ulasan. Merekonstruksi teks ulasan buku maksudnya adalah menuliskan kembali teks ulasan yang telah ada dengan menggunakan bahasa sendiri. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan ketika merekonstruksi teks ulasan buku.
Yang pertama, membaca teks ulasan. Maksudnya adalah sebelum merekonstruksi suatu teks ulasan yang pernah dibuat, terlebih dahulu kita membaca keseluruhan teks ulasan tersebut dengan komprehensif. Yang kedua adalah apabila belum pernah membaca buku yang diulas, dapat mencari informasi mengenai buku tersebut. Informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber. Yang ketiga, melihat struktur teks ulas. Setelah membaca keseluruhan teks ulasan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi apakah teks ulasan tersebut sudah memuat struktur teks ulasan atau identitas, orientasi, tafsiran, isi, valuasi, dan rangkuman. Yang keempat, menuliskan kembali teks ulasan berdasarkan struktur teks ulasan. Langkah terakhir adalah menuliskan kembali teks ulasan berdasarkan struktur dengan bahasa sendiri tanpa mengurangi esensi dari karya yang diulas. Nah, pembahasan yang terakhir adalah langkah-langkah operasional penulisan teks ulasan buku. Yang pertama ada memilih buku yang diulas. Sebagaimana buku yang hendak diulas sebaiknya sesuai dengan minat dan keahlian si pengulas. Yang kedua, membaca kritis. Yang dimaksud dengan membaca kritis merupakan bagian penting dalam mengulas buku. Yang ketiga, membaca ringkasan. Sebagaimana ringkasan buku yang dibuat sebaiknya berdasarkan catatan-catatan yang telah dibuat saat kegiatan membaca kritis. Yang keempat adalah menentukan kriteria penilaian. Sebagaimana penilaian yang dilakukan terhadap buku yang diulas berdasarkan keunggulan dan kelemahannya, baik dari segi bahasa, pembatasan bab, rangka penulisan, sistematika, bobot ide, maupun aspek teknis lainnya. Yang kelima, mencari buku pembanding dan referensi untuk rujukan. Sebagaimana buku pembanding yang dijadikan sebagai rujukan akan membuat penilaian terhadap buku yang diulas semakin baik. Yang keenam, menulis laporan yang dimaksud. Sebagaimana setelah tahapan 1-5 dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah menulis teks ulasan berdasarkan struktur teks ulasan yang menjadi kerangka teks. Baiklah, sekian dari pembahasan materi yang saya bawa mengenai teks ulasan buku. Apabila ada kata yang salah, saya mohon